Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga di pagi ini kita selalu berada dalam rahmat dan hidayah Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan nikmat berupa akal pikiran yang jernih, sehingga kita bisa dimudahkan, dilancarkan dalam belajar, serta menimba ilmu dengan baik. Amin. Anak-anakku, pagi ini kita akan belajar subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Baiklah, Bu Profit akan jelaskan dan simak dengan baik ya. Semua makhluk hidup harus berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup ada 3 ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagaimana perkembangbiakan pada hewan? Perkembangbiakan pada hewan terdiri dari 2 cara, yaitu secara generatif atau seksual dan secara vegetatif atau aseksual. Ya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibedakan menjadi ovipar, yaitu bertelur, vivipar, yaitu melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Yuk dengarkan Bu Profit lagi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ovipar. Berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan dan sudah dibuai oleh sel telur jantan akan menjadi zigot yang kemudian berkembang menjadi hewan baru. Lalu induk hewan tadi akan mengeluarkan telurnya, yaitu menetas. Nah, pembuahan pada hewan ovipar ini ada 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh hewan betina, contohnya jenis burung dan serangga. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina, contohnya ikan dan amfibi. Bagaimana ciri-ciri hewan ini? Nah, ciri hewan ovipar adalah tidak menyusui, tidak punya daun telinga, dan induk mengerami telurnya. Itu ya. Terus yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, atau dikenal sebagai hewan mamalia, menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan, lalu melahirkan anaknya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi rambut. Apa saja yang termaksud hewan ini? Banyak, yaitu kambing, sapi, kucing, kelinci. Ada beberapa lagi ya. Lalu yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan beranak. Pada jenis hewan ini, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio lalu dibungkus oleh cangkang, tetapi tetap berada dalam tubuh induknya. Embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya. Lalu dari mana ya? Nah, embrio mendapatkan cadangan makanan dalam telur. Setelah embrio berkembang sempurna, telur akan menetas dalam tubuh induk betina. Bagaimana ciri hewan ini? Ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui,
termaksud hewan berdarah dingin. Apa saja contohnya? Yaitu ikan pari, hiu macan, beberapa jenis ular, buaya, kadal. Nah, itu ya, semoga kalian paham. Lalu sekarang coba amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kelompokkan hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Setelah itu, buatlah perbandingan ciri-ciri fisik yang menonjol dari hewan dalam setiap kelompok. Yuk, kerjakan dengan baik. Semoga yang disampaikan tadi menambah pengetahuan kalian. Ya, itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.